Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video channel Blepetan. Buat teman-teman yang belum subscribe dari sekarang ya. Tombol loncengnya diaktifkan dan like bagi yang suka di video ini. Dan pada kesempatan kali ini, gue mau ngebahas masalah gue sebagai fotografer yang biasa dilakukan di indoor maupun di outdoor. Kebanyakannya gue di outdoor ya, cari model dadakan atau model yang udah gue disediakan. Ada enaknya, ada enggaknya. Jadi gue mau bahas masalah model yang udah gue disediakan, dan ini cara gue dan ini pengalaman gue. Jadi mungkin buat teman-teman punya cara sendiri, atau mungkin buat teman-teman yang udah senior inilah cara saya. Jadi saya mohon maaf buat para senior ya. Jadi gue mau ngebahas masalah model yang udah disediakan. Model yang udah disediakan ini ada enaknya, ada enggaknya. Gue mau ngebahas masalah enaknya. Enaknya di model yang udah gue sediakan, dia punya fashion yang udah disediakan. Misalkan kostumnya si model udah nanya-nanya, udah saling sharing, pakai pakaiannya seperti apa, lokasinya di mana, gue saling sharing sama si model gitu, saling mengarahkan. Si model pengennya fotonya di persawahan, gue ngasih saran pakai pakaiannya kayak adat Sunda. Nah, misalkan pakai kain panjang, lalu ke atasnya kebaya, terus pakai topi yang anyaman dari bambu, atau dibilang dari orang Sunda ini bilangnya dudukui ya. Kalau di Betawi dibilangnya topi cetok, nggak tahu di bahasa Jakartanya nggak tahu apa ya. Dan si model misalnya mau foto model di gedung ya, kita harus punya konsep tersendiri ya. Jangan mikir gitu, aduh model gua dia pengen foto di gedung nih, dia harus pakai baju apa ya. Jangan sampai seperti itu, nanti kehabisan ide, bahaya ya. Jadi kita harus punya ide dari sebelumnya gitu kan. Si model pengen foto di gedung-gedung, nah kita harus punya ide sendiri dari sebelumnya. Si model ya tentunya kalau di gedung kan masih bebas lah, pakai pakaian apa masih masuk, kecuali pakai pakaian renang gitu nggak masuk di gedung ya. Pakai pakaian pantai nggak masuk, pakai kebaya mungkin kurang ya. Biasanya di gedung pakaiannya seperti gamis, hijaber, muslimah ya, atau pakaian yang zaman kekinian sekarang ya. Jadi bawahnya rok, baju atasannya pakai lengan panjang atau pakai jaket, itu mode kekinian ya, jaket lepis, atau juga pakaian yang biasa aja lah. Atau mungkin si modelnya pakai celana lepis nih, pakai sepatu hak tinggi atau pakai boat heel. Ini cocoknya di mana nih? Kan banyak model-model nanya ke gue seperti itu. Dia udah punya fashion tersendiri, pakai jaket, wah seperti kayak cewek yang bener-bener kayak tomboy-tomboyan sedikit ya. Nah itu biasanya lebih cocok di motor gede, di jalan raya, nongkrong gitu kan, atau di jembatan. Dan lebih uniknya lagi, kalau foto itu jangan dibiasakan di tempat-tempat yang indah, misalkan di taman-taman. Karena apa? Kalau di taman-taman ini kalau modelnya lebih cantik sama tamannya, makanya nanti kalah hasil jepretannya gitu. Yang lebih menarik lagi, foto model yang cantik lokasinya di tempat yang kumuh, misalkan di jembatan yang udah tua gitu, atau mungkin di kendaraan kayak kereta yang udah nggak layak dipakai lagi, kayak mobil, bis, segala macam begitu, tuh lebih unik lagi gitu. Kecuali emang di sawah nggak bisa ganggu gugat. Emang di sawah paling merubah dari konsep penampilan si model. Enaknya lagi buat si model, kita nggak ngerasa malu. Si model pengen foto di tempat umum, kita ngerasa enjoy karena si model udah punya persiapan yang lebih matang. Si model udah cantik, udah make upnya udah benar, kita udah menilai sama si modelnya gitu kan. Nggak ngerasa grogi lagi gitu kan, lebih pede lagi. Cuman yang nggak enaknya di model yang udah gua disediakan ini, kita harus punya persiapan yang matang dari segi ongkos. Nah, kita kan ngajak si model untuk difoto di beberapa lokasi gitu kan.
Kita harus punya persiapan dari modal, ongkosnya, harus kasih minum, jajannya, ongkosnya, segala macam harus kita uh, jamin. Dan itu kewajiban sebagai fotografer. Dan terkecuali foto model yang dadakan, kayak tahu bulat dadakan gitu ya. Sekarang ngebahas masalah ke model dadakan. Foto model dadakan ada enaknya, ada enggaknya. Kita ngambil dari enggaknya ya, enggak enaknya. Enggak enaknya ini kita nyari foto model dadakan ini udah capek-capek jauh-jauh tapi hasilnya nol ya, nggak dapet sama sekali. Sekalinya dapet mungkin nggak sesuai keinginan kita. Kita pengen nyari model tuh yang cantik, seksi, mulus, putih, tinggi, tapi nyatanya yang mau ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau model yang udah disediakan, kita udah sharing dulu sama si modelnya, udah tahu sebelumnya model ini cantik atau enggaknya gitu. Yang namanya model itu hanya tentunya pasti harus cantik. Di model dadakan ini agak enaknya terkadang kita udah nawarin ke si model, mencoba ngerayu dia buat jadi model dadakan. Kadang-kadang banyak orang yang nolak pada di saat itu. Saya boleh minta foto beberapa jepretan, boleh nggak? Nanti hasilnya kakak kalau pengen tahu saya kirim lewat dokumen WhatsApp buat di channel saya. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Mau siapa dulu? Mau berdua apa bertiga? Mau sendiri-sendiri? Bertiga aja dulu ya. Kalau hasilnya oke, nanti bisa sendiri-sendiri. Ya. Oke. Iya. Makasih kakak sebelumnya. Sama-sama. Mari. Bahkan orang-orang di sekeliling kita yang tahu kita bawa kamera, alat segala macam, mau menawarkan si model yang gue coba tawarin ternyata nolak. Gue ngerasa malu banget di situ. Tapi lebih enaknya lagi di model dadakan ini, gue bisa cari model sesuka gue. Mau yang tinggi, mau gendut, pendek, hitam, putih, langsing, gemrot, segala macam itu bebas ya. Mau nyari ke sono ke sini bebas. Dan tanpa harus ada mengeluarkan banyak dana. Yang penting kita ngasih hasil foto jepretan yang udah gue jepret ke si model dadakan ini. Bisa langsung gue transfer lewat kabel data ya, atau mungkin ditransfer lewat dokumen-dokumen lain gitu kan, hasil setelah gue edit lagi gitu. Dan lebih enaknya lagi di foto model dadakan gue bisa cari model sesuai dengan keinginan kita, mau di mana, mau pergi jauh, model-model deket gitu, nggak pusing lah buat kitanya, nggak terlalu terkekang, cuman ngerasa grogi aja, kurang pede begitu. Ya cuman itu aja yang gue bahas masalah foto model dadakan sama foto model yang udah gue sediakan. Mungkin ini cara gue yang udah gue alamin, dan sebelumnya gue mohon maaf buat para fotografer yang udah senior ya. Terima kasih yang sudah menonton di video ini, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.